saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, di era pandemi virus corona yang belum berakhir dan belum reda ini, saya dari HKI Wiraswaja Jakarta kembali menyapa para pemerhati dan pendengar yang saya hormati. Setelah kita mendapat hikmat dan kesadaran baru melalui dampak pandemi COVID-19, kini kita bersama masyarakat dunia sedang mempersiapkan diri hendak memasuki apa yang dinamakan sebagai tatanan hidup baru, the new normal life, yang tentu saja meminta supaya kita tetap waspada. Dan karena itu mari kita memohon agar Tuhan memberi kita anugerah kehati-hatian dalam beribadah, bekerja, dan bermasyarakat dalam konteks wabah COVID-19 yang memang belum ditemukan obatnya. Saudara-saudari, ada 4 peristiwa penting dalam perjalanan Yesus di bumi. Pertama, Natal atau kelahiran Yesus, di mana Allah dalam peristiwa Yesus turun ke bumi dan menjadi manusia, mengajar, melayani, dan seterusnya. Kedua, wafat Yesus di kayu salib untuk menebus umat berdosa. Ketiga, Paskah atau kebangkitan Yesus Kristus yang mengalahkan maut. Keempat, kenaikan Yesus ke sorga yang disaksikan oleh murid-muridnya untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Maksud kenaikan Yesus ke sorga yaitu antara lain untuk menyatakan karya penebusannya telah sempurna bagi orang beriman, bahkan bagi dunia ini. Itu makanya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara-saudari, secara liturgi gerejawi, rangkaian ibadah kita berkait dengan peringatan dan perayaan syukur atas kenaikan Yesus Kristus ke sorga atau kenaikan Isa Al-Masih yang memang selalu jatuh pada hari Kamis, yaitu 40 hari setelah Paskah dan 10 hari sebelum hari raya Pentakosta. Dengan kenaikannya ke sorga, Tuhan Yesus telah menciptakan suatu gravitasi ilahi yang mengatasi dan melampaui gravitasi bumi. Karena Tuhan Yesus adalah gravitator sejati yang berkuasa merajai alam semesta dan segenap makhluk. Yesus memiliki kuasa melebihi magnet alam, sehingga siapapun dan apapun di alam raya ini dapat ditarik dan tertarik dan takluk kepadanya. Kekuatan gravitasinya terletak pada kuasa yang ada pada dirinya sendiri serta firman yang diucapkan. Saudara-saudari, dulu biasanya bila seseorang hendak berpisah dengan keluarga atau kerabatnya dalam waktu yang sangat lama, atau bahkan hendak berpisah karena kematian misalnya, biasanya kata-kata terakhir yang diucapkan akan menjadi fokus perhatian utama bagi para saksi yang mendengar. Pesan-pesan akhir dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sesaat sebelum dia terangkat ke sorga, yaitu firman-Nya yang berkata, "Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Judea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi." Karena itu, kata Yesus, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segenap makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Karena itu, marilah senantiasa menjadikan pesan-pesan terakhir dari Yesus menjadi fokus perhatian utama bagi kita orang beriman bersama gereja dalam melaksanakan misi Yesus
di dunia masa kini, termasuk dalam konteks wabah COVID-19 ini. Untuk melaksanakan perintah misionarisnya ini, marilah kita lebih dulu menerima, menyambut kuasa atau dinamit, yaitu Roh Kudus yang hendak memampukan kita untuk menjadi saksinya dalam rangka memberitakan Injil ke segenap makhluk sampai ke ujung bumi. Kita memberitakan Injil semampu, sekuat kita dengan kata dan perbuatan dimanapun kita berada. Inti dari Injil atau Evangelium atau Gospel atau kabar baik atau berita nauli adalah peristiwa Yesus yang bangkit dari maut dan menjadi kabar gembira yang mendatangkan keselamatan bagi segenap orang beriman kepadanya, bahkan bagi dunia ini. Karena itu mari kita pahami dan hayati bahwa tugas memberitakan Injil Yesus Kristus adalah pekerjaan indah dan mulia, sebagaimana diserukan oleh Nabi Yesaya yang berkata, betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yaitu Injil yang mengabarkan berita keselamatan dan berkata, Allahmu itu Raja. Saudara-saudari, alamat pekabaran Injil adalah ditujukan kepada segenap makhluk, bukan hanya kepada manusia, sesuai perintah Yesus. Artinya, supaya kita bersama gereja sepanjang zaman memastikan bahwa tugas pekabaran Injil hendaknya senantiasa berwawasan lingkungan hidup, bernilai ekologis, turut merawat ekosistem yang meliputi segenap makhluk, termasuk di dalamnya kalau bisa kita sebut menginjili makhluk yang bernama virus corona, supaya tidak menyusahkan umat, tapi boleh kita bersahabat, terbiasa berdampingan dengan makhluk yang lain di sekitar kita. Dalam hal ini, mari kita memahami dan menghayati ulang pesan Yesus yang telah membuka wawasan misioner penginjilan, supaya kita peduli dan pro lingkungan hidup di planet bumi ini, bahkan semesta alam. Supaya kita kemudian antara lain turut menyadari dosa-dosa ekologis dan mencari cara-cara baru, bentuk baru pekabaran Injil yang tentu saja dalam konteks modern ini menggunakan teknologi digital juga, tetapi wajib hukumnya memperhatikan lingkungan hidup. Karena memang kita tidak bisa hidup dengan makan uang atau teknologi, tetapi kita dapat hidup damai dan selamat di dalam Allah yang begitu besar cintanya kepada dunia, kepada kosmos ini, dan dalam Yesus Kristus yang peduli pada segenap makhluk. Tuhan memberkati, melindungi, memulihkan kita bersama gereja dan bangsa-bangsa di dunia ini. Amin.